Sandra ini tuh memang ada aja ide gilanya teman-teman. Udah dilabrak, dituduh dan lain sebagainya macamnya, tapi masih aja dalam tanda kutip mencelakai Kayla. Jadi memang Kayla tuh bener-bener dijadiin mainan banget ya sama Sandra supaya Sandra tuh bisa terhindar dari kebenciannya Kenzo. Tapi mau nggak mau suka nggak suka ya Kayla pun juga ujung-ujungnya pada akhirnya harus terkena fitnah dari Sandra yang mana ini pada akhirnya membuat situasi pun juga jadi berbeda. Yap, yang tadinya seharusnya Kenzo marah sama Sandra justru malah marah kepada Kayla dan justru malah benci kepada Kayla. Nggak terlalu benci banget, cuman diinterogasi aja. Terlibat nggak sama Bejo, ini dan itu dan lain sebagainya macamnya. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, karena Kayla ini takut sama Sandra, Kayla pasti nggak akan bisa berbuat apa-apa. Dan ujung-ujungnya, ini pun juga bisa berimpact bagus buat Mutiara juga, supaya Mutiara pun juga ibaratnya nggak jadi kerja di tempat ART-nya Sandra, dan bisa menjadi asisten pribadi bagi Kenzo juga. Karena jujur aja nih, Mimin tuh kepikiran banget ya. Apalagi Kenzo yang bergerak di perusahaan perikanan tuh, Mutiara tuh orang yang cocok ketimbang Kayla. Dan plusnya, kalau Mutiara jadi asisten pribadi dari Kenzo, maka Sandra bakal semakin sulit buat kerjain Mutiara. Sekarang tuh kan susah, udah ada surat perjanjian. Ya kan teman-teman, ketika Mutiara kerja di sana, udah ditandatangani juga, yang mana itu udah di atas kertas sudah masuk hukum. Susah buat Mutiara buat kabur ke sana kemari kecuali permintaan langsung dari Kenzo kepada Sandranya. Makanya ini pun juga bisa bagus untuk bisa melepaskan Mutiara dari rumahnya Sandra dan bisa kembali kepada Kenzo. Seru kan kalau Mutiara jadi asprinya Kenzo tuh banyak nilai plusnya. Nah kalau teman-teman mau tahu, mungkin Mimin pun juga udah bahas di video sebelumnya. Banyak banget nilai positifnya ketimbang Mutiara cuma jadi ART aja. Dan ini pun juga tentu bikin Kenzo pun seneng dong bisa berduaan juga dengan Mutiara. Nah tapi sekarang kita lanjut lagi. Ya meskipun pada akhirnya Kayla yang tertuduh, tentu nggak serta-merta Kayla dipenjarakan, di ini dan lain sebagainya macamnya. Ya Kenzo lah namanya, tegas tapi belum bisa tegas-tegas banget. Cuman mungkin yang pada akhirnya Kenzo ketahui kayaknya kalau Kayla tuh nggak mungkin. Sehingga Kenzo pun melakukan sesuatu untuk mencari tahu lagi dan mencari bukti-bukti karena memang Sandra yang terlibat. Kalau memang Kayla terlibat, kenapa Sandra ini sampai nelpon Kayla di hari dimana Sandra ini mengalami hal buruk oleh anak buahnya Johnny dan juga Bejo. Ingat kan teman-teman? Terus gak lama kemudian kan Kayla tuh gak ngangkat karena dipikir bakal prank kan. Terus akhirnya apa? HP-nya rusak kan, si punya Sandra jatuh ke rumput teman-teman. Dan pada akhirnya Sandra pun dibawa ke sebuah kamar bersama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Dari situ aja udah menjadi kunci kalau hubungan Sandra secara peran pun juga bakal terbongkar. Jadi sekarang tuh Sandra lagi mencoba untuk bikin namanya wangi lagi, harum lagi di depan Kenzo dengan cara fitnah Kayla ini. Tapi ya percuma, nggak berhasil juga. Kenapa? Karena ini pun juga bakal ketahuan lagi sama Kenzo. Kenzo itu kan mungkin orangnya tuh ya udahlah percaya aja. Apalagi Sandra tuh ya teman kecilnya. Jadi kayak nggak ada pikiran aja. Kalau Sandra bakal begini, bakal begitu tuh sama sekali nggak ada pikiran. Yang dipikirin sama Kenzo kayaknya Sandra udah berubah deh. Apalagi kan ada papahnya, masa iya bakal kayak gitu? Ya Kenzo mikirnya sesederhana itu aja. Selayaknya cowok mikir kayaknya udah berubah, ya udahlah ya. Ya udah bisa aja deh gitu. Maksudnya nggak ada yang gimana banget. Nah, tapi pada akhirnya Kenzo pun dibikin sadar dengan fakta-fakta yang ada. Mungkin memang tempat di mana Sandra ini ketika bertemu dengan Bejo, Johnny lalu ditangkap tuh memang nggak terpantau CCTV. Tapi namanya Kenzo nggak kehilangan akal. Cari, telusuri, hingga pada akhirnya itu tadi, simpel aja. Buat apa Sandra nelfon Kayla untuk minta tolong? Sesimpel itu aja teman-teman. Makanya justru Kayla pun juga beritahu kepada Kenzo, justru malah aku yang curiga Ken, karena Sandra ini tuh jarang banget loh keluar nggak pakai mobil. Apalagi ini ke tempat yang aneh. Apalagi keterangan-keterangan dari perempuan yang ikut di dalam kamar tersebut aja tuh sudah bisa menyebutkan dan bikin Kenzo pun juga yakin. Makanya agak cukup aneh sih sebetulnya kenapa pada akhirnya Kenzo bisa percaya sama Sandra di episode sore ini tuh agak cukup aneh. Walaupun akhirnya nggak percaya lagi ya teman-teman, sering berjalannya waktu dan episode-episode kedepannya, tapi tetap aja cukup aneh juga. Tapi ya udahlah, yang terpenting Kenzo bisa tetap tegas juga untuk gimana caranya bisa benar-benar membongkar masalah Bejo. Karena balik lagi teman-teman, yang bikin senang dari Kenzo ini adalah bukan cuma ingin berusaha untuk hidup Mutiara tuh nyaman,
aman dan selamat dan tentram. Tapi juga pengen mastiin siapa pelakunya, motifnya apa, maunya apa, kenapa harus Mutiara. Apakah ini memang sengaja biar Mutiara pergi dari rumahnya dan sebagainya macamnya. Akhirnya kan jadi bikin Kenzo tuh overthinking juga. Jadi mikirnya kemana-mana. Apa jangan-jangan ini perbuatannya mama ya, Rianti gitu misalnya. Apa Rianti sama Sandra bersekongkol ya. Kan akhirnya jadi mikir kayak gitu. Karena saking Kenzo mikirnya tuh ya ini terlalu aneh. Maksudnya terlalu kelihatan banget pengen menyingkirkan Mutiaranya. Padahal Mutiara tuh baru bekerja belum lebih dari beberapa bulan kan di rumahnya Kenzo. Baru sebentar banget lah. Bahkan baru beberapa episode. Tapi bagi Kenzo ini sudah bener-bener gak layak Mutiara diperlakukan seperti ini. Makanya Kenzo pun juga sampai benar-benar berbuat sesuatu. Supaya apa? Supaya bisa gimana pun juga caranya membuat keadilan bagi Mutiara. Dan jujur ini senang banget teman-teman. Karena balik lagi cuman Kenzo yang bisa bikin Mutiara tuh happy. Bukan Kayla ataupun juga bahkan Sandra apalagi. Karena kalau Kayla tuh kerjaannya nangis doang. Dan gak bernolong-nolong banget teman-teman. Gak berani bahkan. Kalau Mutiara tuh sama Sandra aja berani ngelawan kan. Tapi tetap aja kita butuh Kenzo. Untuk apa? Supaya kalau Kenzo itu tahu Sandra sejahat apa, maka Kenzo bakal gak percaya lagi sama Sandra. Dan pada akhirnya apa? Makin benci sama Sandra. Dan Kenzo bisa bawa lagi Mutiara pulang ke rumah. Bahkan menjadikan Mutiara sebagai asisten pribadinya. Jadi harus butuh ketegasan dari Kenzo-nya juga. Gak bisa tuh Mutiara yang tegas sama Sandra. Enggak, karena percuma. Kalau di matanya Kenzo, Sandranya memang udah berubah, ya percuma mau bilang apa. Kenzo pasti bakal percaya sama Sandra juga. Makanya butuh peran-peran dan figur dari Mutiara untuk bisa meyakinkan Kenzo. Kenzonya pun juga harus bisa tegas supaya ketika ada hal-hal yang seperti ini tuh ya udah teman-teman. Maksudnya tuh Kenzo bisa benar-benar tegas juga kepada Sandra. Bahkan melaporkan Sandra ke polisi. Jadi memang untuk permasalahan itu Kenzo gak akan main-main. Siapapun pelakunya bakal Kenzo polisikan juga. Jadi ibaratnya tuh ya kayak apa ya, Kenzo tuh pengen nunjukin kalau jangan pernah main-main kepada Mutiara. Ya jangankan Mutiara, sama Aurel aja adiknya sendiri kan, bayangin. Seprotektif itu ya, tentu aja karena adik kandung. Ya walaupun bagi Kenzo adik kandung, padahal kalau menurut kita bukan adik kandung. Nah, ke Mutiara aja tuh pun juga bisa sesayang itu tuh, sengebela ini tuh ya bukan karena nganggap Mutiara tuh sebagai ART lagi, tapi karena udah sayang dan menganggap seperti keluarga sendiri, bahkan jadi calon pacar lah. Makanya Kenzo seberani ini karena nggak mau Mutiara terlibat dari hal-hal yang bodoh yang dilakukan oleh Sandra ataupun juga yang lainnya. Makanya ketegasan di sinilah yang benar-benar patut untuk diacungi jempol untuk Kenzo. Karena Kenzo pun juga sebetulnya udah tegas, cuman kurang tegas lagi aja teman-teman. Karena balik lagi, Kenzo harus bisa benar-benar menghukum Sandra supaya bisa benar-benar tahu Sandra tuh seperti apa. Biar Mutiara pun juga nggak perlu lagi kerja di sana seperti yang udah katakan tadi, dan juga Mutiara bisa kembali pulang ke rumah. Apalagi kalau Sandra terbukti bersalah, maka Mutiara sudah bisa dipastikan bakal kembali bekerja di rumahnya Pak Aditya. Kurang lebih seperti itu. Ayo Kenzo, bawa lagi Mutiara dan hukum Sandra masuk penjara. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.